Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Siti Fatimah dengan nomor NPM 10120682 dari kelas H2 Manajemen STEM di Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sebuah proses perhitungan dari forecasting penjualan dengan menggunakan salah satu metode, yaitu metode trend moment. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan forecasting penjualan. Forecasting penjualan sendiri merupakan suatu teknik proyeksi tentang tingkat permintaan konsumen potensial pada suatu periode tertentu dengan menggunakan berbagai asumsi tertentu dengan dasar perhitungan dan data-data masa lalu. Selanjutnya, sebelum memasuki perhitungan forecasting penjualan dengan menggunakan metode trend moment tersebut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih metode trend moment itu. Metode trend moment merupakan salah satu metode dalam perhitungan forecasting penjualan dengan menggunakan cara-cara perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah yang dibentuk oleh data historis perusahaan. Nah, setelah mengetahui pengertian dari forecasting penjualan dan metode trend moment yang akan digunakan nanti dalam perhitungannya, selanjutnya kita juga harus mengetahui rumus yang akan digunakan dalam perhitungan dengan metode tersebut. Adapun rumus yang akan digunakan, yang pertama adalah rumus untuk mencari persamaan trennya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Selanjutnya, untuk mencari A dan B pada persamaan tren tersebut, kita menggunakan dua persamaan, yaitu persamaan pertama rumusnya adalah jumlah Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali jumlah X, dan persamaan yang kedua rumusnya adalah jumlah XY sama dengan A dikali jumlah X ditambah B dikali jumlah X kuadrat, di mana N merupakan banyaknya amatan. Setelah mengetahui rumus dari metode trend moment tersebut, maka kita langsung saja masuk ke dalam proses perhitungan forecasting penjualannya. Di sini saya memiliki sebuah contoh soal, yaitu diketahui bahwa sebuah perusahaan Omikron yang bergerak di bidang penjualan beras menyajikan data penjualan pada tabel sebagai berikut dalam satuan ton. Berdasarkan data pada tabel tersebut, taksirlah penjualan beras pada tahun 2020 dengan menggunakan metode trend moment. Sebelum itu, dapat kita ketahui bahwa banyaknya amatan pada data tersebut adalah 5 tahun, yang dimulai dari tahun 2014 sampai 2018, dengan hasil penjualan per tahunnya yang disimbolkan oleh variabel Y. Nah, yang ditanyakannya adalah berapa taksiran penjualan beras perusahaan Omikron pada tahun 2020 mendatang dengan menggunakan metode trend moment. Baik, langsung saja kita memasuki proses perhitungannya. Langkah pertama, kita jumlahkan seluruh penjualan selama 5 tahun tersebut, yaitu pada data kolom Y dengan satuan ton, sehingga diperoleh jumlah keseluruhan data Y adalah sebesar 12.730. Langkah kedua adalah menentukan nilai X sebagai periode tahun dasar dengan kelompok data tahun dasar dimulai dari 0, sehingga diperoleh nilai X pada tahun 2014 adalah 0, tahun 2015 1, tahun 2016 2, tahun 2017 3, dan tahun 2018 4. Sehingga jika dijumlahkan, total keseluruhan nilai X pada data tersebut adalah 10. Selanjutnya, pada langkah ketiga, kita kalikan data penjualan Y dengan nilai X sebagai nilai tahun dasar. Kemudian, jumlahkan hasil perkalian tersebut. Hasil perhitungannya kita simpan pada kolom XY. 2250 dikali 0 hasilnya 0, 2490 dikali 1 hasilnya 2490, 2500 dikali 2 hasilnya 5000, 2730 dikali 3 hasilnya 8190, 2760 dikali 4 hasilnya 11.040. Selanjutnya, kita jumlahkan keseluruhan dari hasil perkalian tersebut
maka diperoleh jumlah XY sebesar 26.720. Kemudian pada langkah keempat, kita harus menguadratkan nilai X dan hasilnya disimpan pada kolom X kuadrat. 0 apabila dikuadratkan hasilnya akan tetap 0. 1 apabila dikuadratkan hasilnya juga akan tetap 1. 2 apabila dikuadratkan hasilnya menjadi 4. 3 apabila dikuadratkan hasilnya menjadi 9. Dan 4 apabila dikuadratkan hasilnya menjadi 16. Maka setelah dijumlahkan, total keseluruhan nilai X kuadrat adalah 30. Sehingga kita dapat mengetahui sebuah tabel utuh dengan jumlah Y sebesar 12.730, jumlah X 10, jumlah XY 26.720, dan jumlah X kuadrat adalah 30. Setelah mengetahui hal tersebut, langkah selanjutnya yaitu langkah kelima. Kita harus mencari A dan B dengan menggunakan dua persamaan. Pada langkah ini, kita akan menggunakan rumus dua persamaan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu persamaan pertama dengan rumus jumlah Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali jumlah X, dan persamaan yang kedua rumusnya adalah jumlah XY sama dengan A dikali jumlah X ditambah B dikali jumlah X kuadrat. Baik, kita langsung saja masukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui pada tabel sebelumnya ke dalam rumus tersebut, sehingga diperoleh dua persamaan, yaitu 12.730 sama dengan 5A ditambah 10B. 12.730 ini diperoleh dari jumlah nilai Y, 5A diperoleh dari N dikali A, di mana N merupakan jumlah amatan tahunnya yaitu 5 tahun. Lalu 10B diperoleh dari B dikali jumlah X. Persamaan kedua yaitu 26.720 sama dengan 10A ditambah 30B. 26.720 ini diperoleh dari jumlah nilai XY, 10A diperoleh dari A dikali jumlah X, dan 30B diperoleh dari B dikali jumlah X kuadrat. Setelah mendapatkan dua persamaan tersebut, langkah selanjutnya adalah langkah ke-6, yaitu eliminasi dan substitusi kedua persamaan untuk mencari persamaan tren Y sama dengan A ditambah BX. Yang pertama adalah proses eliminasi. Eliminasi adalah proses yang dilakukan dengan cara mengeliminasi salah satu variabel sehingga tersisa variabel lainnya untuk selanjutnya dicari nilai yang memenuhi. Dari kedua persamaan tersebut, yaitu 12.730 sama dengan 5A ditambah 10B, dan 26.720 sama dengan 10A ditambah 30B, diketahui variabel dalam persamaan tersebut adalah A dan B. Nah, untuk mencari nilai B, kita harus menghilangkan A terlebih dahulu. Pertama, kita cari nilai variabel B dengan cara menghilangkan A pada masing-masing persamaan. Kedua, kita samakan koefisien atau angka nilai variabel A yang akan dihilangkan. Koefisien pada variabel A dari masing-masing persamaan tersebut adalah 5 dan 10. Caranya adalah dengan mengalihkan dua persamaan pertama dan kalikan satu persamaan kedua, sehingga diperoleh persamaan baru yang koefisien variabel A-nya sama, yaitu 25.460 sama dengan 10A ditambah 20B, dan 26.720 sama dengan 10A ditambah 30B. Untuk menghilangkan variabel A, maka kita harus menjumlahkan kedua persamaan tersebut dengan proses pengurangan, di mana 25.460 dikurangi 26.720 hasilnya minus 1.260. 10A dikurangi 10A hasilnya 0 atau habis, dan 20B dikurangi 30B hasilnya minus 10B, sehingga diperoleh minus 1.260 sama dengan minus 10B. Selanjutnya B sama dengan 1.260 dibagi 10, B sama dengan 126. Dari proses eliminasi tersebut, akhirnya diperoleh nilai B, yaitu 126. Setelah mengetahui nilai B dari proses eliminasi tersebut, selanjutnya kita akan mencari nilai A dengan proses substitusi. Pada proses ini, kita akan memasukkan nilai B yang telah diketahui sebelumnya ke salah satu dari dua persamaan. Di sini, saya mengambil persamaan dari persamaan pertama, yaitu 12.730 sama dengan 5A ditambah 10B. Kemudian, kita masukkan nilai B yaitu 126 ke persamaan tersebut.
Sehingga 12.730 sama dengan 5A ditambah 10 dikali 126. 12.730 sama dengan 5A ditambah 1.260. 1.260 ini diperoleh dari 10 dikali 126. Kemudian 12.730 dikurangi 1.260, hasilnya 11.470. Sehingga diperoleh 11.470 sama dengan 5A. A sama dengan 11.470 dibagi 5. A sama dengan 2.294. Jadi nilai A adalah 2.294. Akhirnya kita sampai pada langkah terakhir dalam proses perhitungan forecasting penjualan dengan menggunakan metode trend moment ini, yaitu menentukan taksiran atau forecasting penjualan beras pada tahun 2020. Pertama, karena pada soal hanya dijelaskan dari tahun 2014 sampai tahun 2018, oleh karena itu, untuk mengetahui penjualan beras pada tahun 2020, kita harus membuat forecasting selama 2 tahun berikutnya, yaitu tahun 2019 dan tahun 2020. Baik, kita langsung masukkan saja persamaan trennya ke dalam tahun 2019 terlebih dahulu, yaitu Y sama dengan 2294 ditambah 126X. Y sama dengan 2294 ditambah 126 dikali 5. 5 di sini diperoleh dari X pada tahun selanjutnya setelah tahun 2018, di mana yang kita ketahui bahwa X pada tahun 2018 adalah 4, maka X pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2019 adalah 5. Maka diperoleh hasil Y atau penjualan pada tahun 2019 adalah sebesar 2.924. Karena yang ditanyakan pada soal adalah taksiran penjualan beras pada tahun 2020, maka kita akan membuat perhitungan yang sama seperti pada tahun 2019. Hanya saja yang membedakannya adalah dilihat dari nilai X-nya yang bertambah sesuai dengan tahunnya. Maka dari persamaan tren Y sama dengan 2294 ditambah 126X diperoleh Y sama dengan 2294 ditambah 126 dikali 6, di mana 6 diperoleh dari nilai X pada tahun 2020. Seperti sebelumnya, kita ketahui bahwa nilai X pada tahun 2019 adalah 5. Maka nilai X pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2020 adalah 6. Maka diperoleh hasil Y atau penjualan pada tahun 2020 adalah sebesar 3.050. Jadi, penjualan beras perusahaan Umikron pada tahun 2020 dengan menggunakan metode trend moment adalah 3.050 ton. Alhamdulillah, penjelasan demi penjelasan terkait perhitungan forecasting penjualan dengan menggunakan metode trend moment telah saya sampaikan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.